Perkenalkan, nama aku Milatun Nabila, biasa dipanggil Milatun atau Mila. Eh, Terus profesiku sih ilustrasi, gambar di bagian ilustrasi. Biasanya ilustrasi di buku ilustrasi anak, terus merchandise yang colorful kayak gitu sih. Kalau mengenal ilustrasi atau dunia desain grafis sih, yang pertama itu waktu aku di SMA. Pas SMA itu ada lomba namanya FLS 2N, terus di situ tuh ada yang namanya lomba poster. Nah, dari situ aku belajar desain grafis dari kakak tingkat yang alumni dari SMA aku. Terus dari situ juga aku tahu ada jurusan desain komunikasi visual waktu di kuliahan kayak gitu sih. Jadi waktu dulu sih taunya cuma seni rupa, lukis, seni murni kayak gitu-gitu, nggak tahu kalau ada desain grafis. Kalau antusiasnya sih karena kalau gini, pertama kalau di kuliah itu banyak banget mata kuliah yang dipelajari, mulai dari animasi, terus videografi, motion, terus ada fotografi, semua pokok ada di situ. Nah, terus ilustrasi itu bagian dari gambar bentuk, terus anatomi, perspektif, semua ada di situ. Dan ilustrasi itu bagian kecil dari pembelajaran di mata kuliah sebenarnya, karena aku suka, terus aku enjoy di ngerjainnya. Ya wes, aku lebih fokus ke ilustrasi dari semua mata kuliah yang ada di kampus kayak gitu sih. Kalau ilustrasi alirannya lebih ke dekoratif, terus naif kayak gitu sih. Soalnya kan children. Nah, children tuh kayak nyimpelin bentuk kayak gitu-gitu. Terus warna juga colorful banget. Terus gak ada yang namanya cahaya datang dari mana, terus harus realis kayak kehidupan nyata kayak gitu sih. Jadi kita lebih gambarin seperti apa imajinasi yang dibayangin anak waktu gambarnya kayak gitu. Proses membuat ilustrasi yang pertama sih biasa ada brief, sama ambil contoh buku cerita ya, udah ada cerita dari penulis atau penerbit kayak gitu. Terus kita bikin storyboard. Dari storyboard, sebelum storyboard ada namanya desain karakter. Nah, kalau karakternya itu ada, kita bikin beberapa, kalau udah disetujuin terus baru kita lanjut yang tadi storyboard. Terus habis itu kalau storyboard udah oke, baru sketsa kasar, terus sketsa final. Nah, terus coloring dasar, terus coloring dikasih tekstur kayak gitu. Soalnya kalau children itu lebih suka tekstur yang ada charcoal, terus atau pensil warna kayak gitu-gitu pokok. Nah, terus nanti finishing kayak ngasih highlight, terus ngasih kayak mata lah, apa kayak gitu-gitu sih. Udah kayak gitu. Dari kehidupan sehari-hari sebenarnya kalau di luar project ya, itu biasanya ya wes sama waktu jalan nih, waktu dari rumah ke kafe, nemuin oh kayak bagus tuh bunga. Nah, ya wes ku ilustrasiin. Coba aku pakai ilustrasi aku sedang di antara bunga-bunga sama ada kupu-kupu lah, kayak suka banget kayak gitu-gitu. Terus ada juga mungkin kalau waktu corona, waktu awal-awal itu pengaruh banget di psikologi aku, kayak kita nggak boleh kemana-mana. Waktu itu juga aku domisili masih di Jogja, masih anak kosan, kayak terkungkung di dalam kamar kayak gitu kan. Nah, terus waktu keluar tuh banyak banget orang yang kayak minta-minta, terus ya udah dengan berbagai cara lah. Ada yang pakai boneka manusia silver, terus orang tua udah sepuh banget masih jualan kayak gitu-gitu tuh. Bisa juga aku ilustrasiin, ku gambarin apa sih keresahan yang aku alamin waktu aku di situ di kondisi seperti itu. Ya wes aku gambarin kayak gitu-gitu. Jadi kebanyakan sih datang di lingkungan sekitar aja. Oh, kalau dari awal sih sebenarnya waktu itu aku dapat kabar dari teman. Karena kalau aku sih nge-share foto itu lebih aktif di Instagram. Nah, terus tahu kalau di Instagram ada rekrutmen dari Narasi TV. Itu tahun keberapa ya? Lupa deh tahun keberapa, pokok tiap tahun seharusnya ada rekrutmen. Nah, terus itu rekrutmen pertama di tahun 2021. Terus ada persyaratannya, ngasih CV lah, portofolio, terus
ketertarikanmu di dunia di dunia apa yang kamu inginkan kayak gitu. Soalnya di situ banyak ada ilustrasi, videografi, terus ada yang konten, terus kayak konten-konten TikTok kayak gitu, terus ada yang copyright juga. Jadi banyak banget. Terus ya wis, karena aku basic ilustrasi, ketertarikanku di situ, ya wis terus ku daftar lah. Sebenarnya awalnya nggak pede sih, penyakit emang. Tapi ya wis, kapan lagi kan aku mau berkembang kalau aku tetap nggak pede. Ya wis, akhirnya memberanikan diri buat daftar. Ternyata lolos, seneng banget. Soalnya kayak aku merasa kalau aku juga diakui kayak gitu. Ternyata aku bisa kayak gitu sih. Itu kalau ada di narasi ada kayak konten gitu Mas, yang perlu digambarin. Biasanya ntar ada di, kan narasi banyak banget platformnya, terus komunitasnya juga banyak, seperti ada klub buku narasi, narasi community, kayak banyak banget. Jadi aku bikin konten dari berita yang udah ada. Sama contoh project pertama aku tentang presiden waktu ada kebijakan miras. Nah, di situ udah ada beritanya, terus gimana aku gambarinnya, nanti aku bikin sketsa, beberapa sketsa, terus konsultasi sama tim yang udah ada, terus yowis kalau udah sketsa udah beres, aku tinggal eksekusi kayak gitu sih. Kalau dari narasinya ada beberapa tim, biasanya kalau satu project itu dari narasinya ada tiga orang, terus yang bimbing kita nanti ngarahin kita buat visual, copyright, terus secara keseluruhannya nanti gimana dievaluasi bareng-bareng kayak gitu sih. Kurangnya apa, terus poin plusnya di mana, yang harus ditonjolin apa, kayak gitu-gitunya itu dievaluasi bareng. Ada yang paling berkesan, tapi emang pengerjaannya itu makan waktu lama dan bekerja sama banyak banget orang. Itu emang aku ngerjain peta sama buku untuk Labuan Bajo. Itu kerjasamanya sama penerbit sama dinas pariwisata waktu itu. Senggang waktu preview satu peta pertama itu di tahun 2020-an kayaknya, 2020 atau 2020, terus lanjut lagi tuh baru 2021 di bulan Mei kayaknya. Jadi senggang waktunya panjang banget tuh. Nah, di antara itu terus ada rentetan rentetan ngerjainnya tuh banyak banget, dari visual asetnya, terus gambarin titik-titiknya itu harus bener-bener tepat, tapi gambarnya juga harus jelas, terus ngomposisiin antara icon, terus petanya juga harus, ini tuh yang utama tuh yang ini, poin ini di daerah ini, tapi yang lebih besar kok ini. Jadi kamu harus ngomposisinya tuh bener-bener sesuai apa yang diinginkan kayak gitu. Biasanya kan kalau dari sebagian besar buku ilustrasi yang aku kerjain itu kan yowes imajinatif banget, tapi emang ada beberapa batasan kayak gitu. Kalau ini tuh bener-bener harus tek kayak gitu sih, jadi beda banget kayak gitu. Tapi seneng karena ini tuh aku kerja sama pemerintah kayak gitu loh, senengnya di situ. Tapi ya emang itu nguras tenaga dan pikiran banget. Karena revisi, terus nanti kalau dari penerbitnya udah, dari timnya yang di penerbit gimana, dari timnya yang di Labuan Bajo gimana kayak gitu. Jadi konfirmasinya bolak-balik dan waktunya emang cukup lama. Itu yang paling berkesan kalau project ya. Kalau yang personal project waktu Hari Bumi kayaknya, itu aku gambarin. Biasanya kan kalau Hari Bumi teman-teman banyak yang ilustrasi selamat Hari Bumi, gambarin bumi yang sedang senyum kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi karena akhir-akhir ini aku gondok, aku pegel banget sama kayak sampah tuh di mana-mana loh. Kok semua pada bisa senyum sih sama bumi kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak banget kan sekarang hewan tuh kayak yang di laut kena plastik lah, ternyata waktu mati di dalam perutnya banyak sampah-sampah kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh kayak ganggu banget di pikiran aku. Ya wes lah, terserah, kalau ini Hari Bumi, ya wes kita harus sama-sama ngingetin gimana sih
pentingnya kita menjaga alam bareng-bareng, nggak kita cuman memperingati selamat doang tapi tanpa ada aksi nyata. Nah yowes, karena gambar, kalau menurut aku tuh gimana cara kita berbicara lewat visual, yowes aku mau bicara di Hari Bumi tentang gimana sih pencemaran yang sekarang ini banyak banget, wes nggak karuan lah pokok kayak gitu. Ini karya baru sih sebenarnya, tapi aku suka. Janji Tuhan sebelum aku lahir ke dunia, ini ada di akun aku. Jadi itu tuh karya tentang kekerasan seksual pada perempuan. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu tuh banyak banget dialami sama aku pribadi, teman-teman cewek di sekitar aku, bahkan ya sekarang kasusnya marak banget kan di sekeliling kita, juga banyak diekspos sekarang di media-media kayak gitu. Nah itu tuh gambarin itu tuh berat banget bagi aku karena ngungkapin apa yang dirasain dan itu dianggap aib, itu tuh perlu semacam dorongan lebih lah buat gambarinnya kayak gitu. Jadi aku suka, aku puas karena aku bisa ngungkapin semuanya di situ kayak gitu. Itu tentang, aku di situ gambarnya tentang kekecewaan bayi ketika dia dijanjikan kepada Tuhan bahwa nanti ketika di dunia dia memiliki malaikat pelindung, tetapi saat nyatanya di dunia malaikatnya malah sakit, malah mengalami kekerasan kayak gitu-gitu sih. Jadi itu karya yang aku suka. Kalau suka itu, kalau aku kan freelance, jadi bisa kerja dari mana aja. Karena aku freelance, aku kerja di rumah, terus bisa bareng-bareng terus sama keluarga. Kalau ada apa-apa bisa saling bantu, terus saling support kayak gitu-gitu. Biasanya juga kalau aku buntu ide, bisa tanya sama ibu. Ibu tuh bisa nilai gambar aku tuh loh. Bu, ini kurang apa? Oh, kayaknya mau tambah ini bagus, kayak gitu-gitu. Jadi sukanya di situ. Terus juga kalau apa namanya ya, kalau jadi ilustrator itu nggak kayak teman-teman di desain grafis. Kalau desain grafis itu kan dia harus benar-benar tahu perkembangan desain saat ini, kayak dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan kan desain berkembang terus ya. Yang lagi in apa kayak gitu-gitu harus benar-benar ngikutin. Kalau di ilustrasi sih menurutku nggak gitu-gitu. Kalau di ilustrasi ketika kamu udah punya style atau ciri khas, kamu bisa ngembangin di situ kayak gitu. Jadi nggak harus terpaku. Kalau desain tuh kalau tahun ini flat, tahun ini 3D, jadi karya ilustrasimu harus mengarah ke situ, nggak kayak gitu. Enaknya di situ ilustrasi. Terus kalau dari V juga kita bisa nambahin, ngurangin sesuai tergantung target marketnya, tergantung siapa yang pesen, kebutuhannya seperti apa. Jadi nggak kayak ketika kerja di perusahaan kamu dapat gaji sekian kayak gitu. Kalau dukanya karena aku freelance, semua bulan ini full banget, padat banget. Tapi ada 1 bulan yang aku kosong, kayak gitu ada. Terus mungkin kalau teman-teman yang belum bukan teman sih, biasanya ya teman ada. Kamu kerjanya kok cuman gambar doang toh? Emang gambar segini tapi kok mahal banget toh? Lah yo gambar satu harusnya harga temen lah. Kita kan teman, kayak gitu-gitu banyak banget. Semacam dianggap remeh lah gambar itu. Padahal kan itu juga profesi. Aku kuliah, aku belajar di situ kayak gitu. Terus karena aku ngerjain di rumah, dianggap nggak kerja kayak gitu. Kamu kok nggak pernah keluar kayak gitu-gitu, padahal ya aku kerja tapi dari rumah kayak gitu. Dukanya yang lain udah sih kayaknya seputar itu aja deh. Kalau ilustrator banyak sih sebenarnya yang aku suka kayak gitu. Ada Mas Arif Putra. Itu Mas Arif juga ilustrator tetapi udah ikutan agensi di luar kayak gitu. Mas Arif tuh sering banget ngasih motivasi tuh. Ayo Mil, kamu pasti bisa. Jadi termotivasi buat cepet-cepet bikin portofolio dan apply kayak gitu. Juga karya-karyanya tuh ekspresif, terus gesturnya bagus kayak gitu. Aku suka banget karyanya Mas Arif. Terus
Em, Kak Wastana Haikal itu, tapi kakaknya dari Bandung. Warna-warnanya aku suka banget, warnanya colorful, terus juga apa ya, dia tuh karyanya tuh bisa masuk di berbagai brand besar gitu loh, keren. Jadi pengen banget sih seperti itu. Terus ada Kak Della Maharani, itu juga karyanya luar biasa, tetapi kakaknya tuh sering banget mural-mural kayak gitu. Nah, yang aku terkesan tuh karya digital, karya mural itu hampir sama kayak gitu loh, nggak ada perbedaan. Biasanya kan kalau teman-teman dari karya digital terus dimuralin tuh bakal beda kayak gitu, dan itu tuh bagus kayak gitu. Terus ada juga yang dari Bali, Kak Mones, itu juga aku suka warnanya juga, karena aku lebih banyak explore juga di warna sih sebenarnya. Jadi ngacu ilustratornya juga mungkin sebagian besar ya hampir mirip-mirip kayak gitu. Kalau pandangan ya macam-macam ya, soalnya kan kerjaan gambar tuh apalagi di Blitar kayak belum lumrah istilahnya kayak gitu. Mungkin kalau di lingkungan di udah kayak kota seni istilahnya Jogja itu gambar ya wes lah, wong iku seniman lah, desainer lah kayak gitu, itu udah ya wes biasa kayak gitu. Tapi kan kalau di Blitar gambar buat apa? Jadi itu harus jelasin gitu loh, kerjamu apa toh? Gambar tuh gambar apa, buat apa kayak gitu kan. Nah terus ya harus jelasin gimana ya, tapi udah sepuh nanti susah jelasinnya. Ya yang gambar bikin kartun-kartun kayak di TV itu loh mbak. Jadi jelasinnya tuh semacam itu. Terus apa namanya, kalau biasanya kalau yang apa namanya yang tanya gambar kayak gitu tapi kerjanya cuma di rumah, nah nanti kan di usia aku kalau cewek-cewek udah saatnya banyak yang nikah kayak gitu-gitu kan. Jadi ditanyain, lah nanti dapat cowoknya dari mana, cuma di rumah terus kayak gitu-gitulah. Kayak kalau pertanyaan semacam itu ganggu banget sih buat aku. Soalnya kan ya pikiranku sih, kalau orang ya wes iki hidupku, itu hidupnya mereka. Orang namanya hidup juga bukan buat kejar-kejaran, juga bukan buat lomba kayak gitu kan. Ya wes ini hidupku. Gitu-gitu. Kalau teman ya wes biasa kayak yang tadi mas, minta harga teman. Oh, alhamdulillah kalau orang tua support banget sih. Soalnya aku suka gambar itu awalnya dari kakek, malah kakek waktu dulu sebelum aku sekolah, aku inget banget waktu di rumah kakek, soalnya cucunya pada ngumpul semua. Nah ntar kakek pegang satu kertas terus sama pensil gambar tuh bulat. Ntar ini mau jadi gambar apa nih kayak gitu, tebak-tebakan. Ya wis kalau kita kan nebaknya balon lah, semangka lah kayak gitu-gitu kan. Oh ternyata bisa jadi gambar orang lagi ringkuk kayak gitu. Kotak bisa gambar jadi apa, pakai gambarnya tuh di luar nalar kita. Jadi tertarik gambarnya dari situ. Terus waktu TK belajar gambar, ya wis belajar dari pengalaman. Waktu TK saya sama sekali nggak pernah juara. Pernah juara satu kali karena lomba kecamatan waktu itu. Terus kan ikut, tapi kan nggak tahu basicnya gambar tuh harusnya kayak mana, yang juara tuh seperti apa tuh nggak tahu. Saya juga sering nangis karena capek kan, gambar dulu pakai krayon kayak gitu. Ya wis akhirnya belajar dari pengalaman sampai kelas 3 SD kayaknya baru menang pertama kali, dan itu pembuka jalan bagi aku menang selanjutnya kayak gitu. Jadi perjalanannya waktu dulu tuh bapak nggak support, kayak yang mesti nganter tuh ibu sama le, nah sama kakak ikut lomba juga. Jadi kita kemana-mana tuh naik motor kayak gitu loh, yang satu motor berapa orang itu tadi. Terus akhirnya waktu udah menang, bapak loh kok yo dapat bisa menang kayak gitu. Ya wes akhirnya bapak juga support. Jadi waktu detik itu juga bapak tuh jadi ya wes gambar, ayo kemanapun, jam berapapun mesti diantar sama bapak. Jadi senengnya di situ. Jadi itu pembuka jalan lah istilahnya. Jadi untuk selanjutnya mau gambar, mau apa itu oke kayak gitu. Soalnya kan banyak banget dari teman-teman tuh yang ada bakat, ada minatnya juga, pengen, tapi banyak orang tua yang nggak mendukung, apalagi cewek ya. Cah wedok gambar ora dadi seniman kok ngono kok. Sing pacakane gondrong, sing klambine ngono kuwi kan. Udahlah perspektifnya buruk tuh udah pasti muncul kalau dikata seniman. Soalnya emang orang tua kan mesti di lingkungan apalagi di desa itu mesti PNS nomor 1.
Nenek juga waktu dulu gitu, loh kamu nek sekolah seni ntar bisa jadi PNS nggak? Tetap acuannya tetap nanti arahnya ke PNS. Lah mbok sekarang itu aku mesti jawab, lah mbok sekarang itu tuh kerja nggak cuma PNS, kerja di rumah aja udah bisa kayak gitu-gitu sih. Aku mikirnya emang selama aku bisa ya wes aku kerja dari rumah kayak gitu. Soalnya kan balik lagi dari omongan teman sih dulu, orang kita tuh udah lama kuliah nggak pernah pulang kan, masa iya waktu kerja kita bisa di rumah tapi malah keluar, kapan lagi kita bisa nemenin orang tua, semacam itu. Di Blitar aku punya satu teman ilustrator, tapi kita nggak pernah kontak mungkin karena sibuk sendiri-sendiri ya. Kalau yang lain aku belum tahu, maksudnya aku belum pernah ketemu ilustrator dari Blitar selain temanku itu. Jadi aku sendiri juga ngerasa sendiri kayak gitu. Tapi waktu ada acara kemarin, waktu ada perspektivitas, terus ada Jatim Binel di Blitar itu aku baru tahu juga ada teman-teman dari desain istilahnya kayak gitu. Meskipun bukan ilustrator, tapi kan tetap ngerasa punya satu pemikiran kayak gitu. Jadi seneng banget. Kalau di Blitarnya itu aku belum ketemu lah istilahnya sama ilustrator yang di Blitar. Mungkin kedepannya kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng, bikin kegiatan bareng, pasti aku seru banget sih. Kalau selama ini aku banyak komunikasi sama teman-teman tuh lewat ya itu tadi media sosial. Aku pakainya Instagram, jadi connect terus ngobrol, bisa sharing ilmu bareng teman-teman ilustrator tuh juga dari media sosial sebenarnya. Banyak kan lulusan DKV terus nerusin di ilustrasi kayak gitu-gitu. Jadi ngobrol bareng, sharing ilmu. Kemarin juga aku barusan selesai banget proyekan bareng-bareng temen aku tentang ya kita meskipun ilmu kita masih sedikit ya wis kita ikutan sharing apa yang kita bisa buat teman-teman yang benar-benar butuh ilmu kayak gitu kan. Soalnya waktu dulu aku juga ngalamin, aku belum punya duit, tapi kan aku juga perlu ilmu. Tapi ketika aku perlu ilmu yang lebih di dunia ilustrasi, aku harus bayar kayak gitu. Jadi kita dari situ sih mikir, oh gimana kalau kita ngadain sharing bareng tapi gratis kayak gitu. Aku ikutan aja sih di acara temen aku kayak gitu. Aku pengen kolaborasi sama temen aku buat bikin semacam brand. Tetapi aku spoiler, nama studionya Kurawa Studio. Jadi tuh gini, aku pengen bikin produk, terus aku nggak mau nama aku tercatut, maksudnya ini studionya Mila kayak gitu, aku nggak mau karena aku pinginnya nanti mungkin siapa yang mau jadi bareng-bareng kita nge-up studio itu terus bikin produk bareng, jadi ada passive income, nggak cuman gambar terus dibayar, tapi kan kita punya produk yang sekali gambar tapi bisa terus ada pemasukan kayak gitu-gitu. Terus juga ingin ini harus benar-benar itu sih bikin portofolio buat di agensi luar kayak yang udah dimotivasiin sama ilustrator tadi. Jadi kayak itu goals terbesar aku yang sekarang aku pikirin dibuat tahun depan kayak gitu. Jadi perlahan tapi harus dijalanin. Aku tuh bingung sama prinsip hidup. Soalnya dulu waktu aku ngobrol sama teman, Mil, kamu tuh hidup istilahnya kok ngalir wae koyo banyu. Gak tau, aku gitu banget. Tapi ketika aku udah punya tujuan, yos aku bener-bener niat buat ngeraih apa yang aku pingin kayak gitu sih. Jadi ketika aku pingin sama contoh update device, yos bagaimana caranya aku dapat uang buat memenuhin apa yang aku inginin kayak gitu sih. Jadi ketika udah nggak ada keinginan, ya wes aku tuh bakal stuck di situ dan ngalir-ngalir aja, ya wes apa yang aku jalanin. Nah itu mungkin nilai kurangku juga sih. Jadi selama aku nggak ada tujuan, ya wes aku bakal gitu-gitu aja. Jadi ya wes aku mulai kayak tadi, aku mulai ngerancang apa yang ingin aku gapai di tahun berikutnya kayak gitu.
Kalau teman-teman yang mau terus ngejalanin sih, sebenarnya aku mungkin nggak patut sih ngomong ya, karena kita bareng-bareng memulai aja sih. Soalnya aku juga masih pemula banget dan pengen lebih dalam ngejalanin ilustrasi, ada di dunia ilustrasi kayak gitu. Yang penting pede. Itu soalnya penyakit yang banyak teman-teman di sekitarku, mungkin ilustrator juga, mungkin yang mulai belajar gambar. Karena sekarang kan media sosial udah marak banget. Banyak banget referensi-referensi karyanya A, B, C kok lebih baik dari karya aku. Kita belum upload tapi udah minder duluan, kayak gitu tuh banyak banget. Dan aku sangat mengalami itu. Tapi mulai dari circle aku yang penting upload dulu aja. Terserah nanti pendapat orang gimana, yang penting kamu pede sama karya kamu dulu. Ketika kamu udah pede, orang lain mesti bakal ngedukung kamu. Kalaupun toh ada yang mau kritik kamu, mesti dia juga kasih saran, baiknya karya kamu tuh ditambahin apa, kayak gitu-gitu. Jadi poin utamanya pede aja dulu sih. Terima kasih. Soalnya selama ini ketika aku gagal, aku selalu nyela diri aku sendiri. Aku jelek banget emang ya. Tapi emang kayak aku tuh ngerasa kecil gitu loh, dan itu kan nggak baik. Jadi ya wes, pesan yang buat diri aku sendiri, terima kasih udah mau berjuang sampai titik ini, dan kita akan banyak berjuang untuk step-step selanjutnya yang bakal kita gapai bersama. Terima kasih diriku sendiri.